Bayangkan, kamu sedang berjalan sendirian di sebuah taman senyap. Angin sore menyapu pelan wajahmu, dan di kejauhan matahari mulai turun perlahan. Tak ada suara, hanya detak langkahmu, dan pikiran yang pelan-pelan mulai bertanya, siapa aku sebenarnya, di balik semua peran yang selama ini kujalani? Mungkin kamu adalah seorang ibu, atau seorang pekerja keras, atau istri yang setia, atau gadis yang sedang belajar menemukan arah. Tapi jauh di balik semua itu, ada dirimu yang tak selalu sempat kau dengarkan. Dirimu yang ingin berhenti sejenak, untuk merenung, untuk bertanya, untuk mencari makna. Hari ini, bukan tentang tuntutan, bukan tentang siapa yang harus kamu bahagiakan, tapi tentang kamu, hanya kamu. Dan satu bekal yang sering kita lupakan, filsafat. Filsafat bukan milik akademisi, bukan hanya milik Plato atau Socrates. Filsafat adalah milik setiap jiwa yang pernah merasa lelah dan bertanya, untuk apa semua ini? Dan sebagai wanita, kamu memiliki hak yang penuh untuk bertanya dan untuk merumuskan jawabanmu sendiri. Hari ini, kita akan menyusuri pertanyaan-pertanyaan paling manusiawi tentang makna, tentang cinta, tentang tubuh, tentang kebebasan, tentang menjadi wanita yang sadar bukan karena dia tahu segalanya, tapi karena dia berani mencari. Selama ini, banyak yang mengira filsafat adalah ranah laki-laki. Karena yang dikenal dunia adalah nama-nama seperti Plato, Aristotle, Descartes, atau Nietzsche. Kita jarang diajarkan bahwa perempuan pun berpikir, bahwa perempuan pun bertanya, dan bahwa suara hati seorang wanita juga bisa menjadi jalan menuju kebijaksanaan. Tapi mari kita jujur, dari kecil, kita, para perempuan, seringkali lebih banyak diajarkan untuk menerima, bukan mempertanyakan. Menerima aturan, menerima nasib, menerima tuntutan. Bahkan saat hatimu bertanya, apakah ini adil? Kamu mungkin diajarkan untuk diam, untuk tidak membuat masalah, untuk mengerti. Namun, filsafat justru lahir dari keberanian untuk bertanya. Bukan karena kita ingin memberontak, tapi karena kita ingin memahami. Jika dibaca dengan hati seorang perempuan, bukan tentang siapa yang paling pintar, tapi tentang siapa yang berani jujur pada pikirannya sendiri. Bagi perempuan, filsafat adalah ruang yang sunyi, tempat di mana kita bisa berhenti dari dunia yang sibuk mengatur apa yang harus kita lakukan, dan mulai bertanya, apa yang aku yakini? Seorang wanita yang belajar filsafat sedang belajar untuk hidup bukan dengan cara orang lain, tapi dengan cara yang sejiwa dengan dirinya sendiri. Dan dalam dunia yang terus berbicara keras, perempuan yang mampu berpikir tenang adalah kekuatan yang sesungguhnya. Bayangkan kamu sedang bercermin, tapi bukan sekadar melihat wajahmu. Kamu menatap jauh ke balik matamu, dan kamu bertanya dalam diam, siapa aku jika semua label dicabut dariku? Bukan aku si anak pertama, bukan aku si istri, bukan aku si yang harus sabar, bukan aku si wanita baik-baik, tapi aku yang telanjang dari segala peran. Disinilah filsafat eksistensial mulai bekerja. Filsuf Simone de Beauvoir pernah berkata, perempuan tidak dilahirkan, ia menjadi. Maknanya dalam. Kita menjadi perempuan bukan hanya karena tubuh kita, tapi karena dunia memberi kita bentuk 3 titik. Harapan, batasan, peran, dan beban. Namun, eksistensialisme mengajak kita keluar dari bentuk-bentuk itu. Ia tidak menyuruh kita melawan, tapi menyadari bahwa kita adalah makhluk bebas. Dan kebebasan itu menakutkan, tapi membebaskan. Karena begitu kamu menyadari bahwa hidupmu bisa kamu bentuk sendiri, maka kamu tak bisa lagi menyalahkan siapa-siapa. Dan saat itulah kebebasan sejati dimulai. Kebebasan bukan tentang bebas berbuat semaumu, tapi tentang menentukan sendiri arti dan arah hidupmu. Bukan karena kamu diminta menjadi seperti ibu atau seperti tetangga, tapi karena kamu mendengarkan suara yang paling murni di dalam dirimu. Inilah keberanian seorang wanita eksistensial. Ia tak menunggu izin untuk menjadi dirinya. Ia tidak menyesuaikan diri demi disukai. Ia memilih keheningan, bila itu yang membuatnya utuh. Ia memilih kejujuran, walau itu membuatnya sendiri. Dan kadang, menjadi diri sendiri terasa seperti bertarung sendirian. Tapi seperti kata Sartre, kita dikutuk untuk bebas.
Dan dalam kutukan itu, ada ruang luas untuk mencipta diri. Menjadi bukan karena diwariskan, tapi karena dipilih dengan sadar. Perempuan yang berpikir bukan ancaman. Ia adalah cahaya yang menyalakan jalan pertama-tama untuk dirinya sendiri, lalu perlahan untuk orang lain di sekitarnya. Kamu mungkin sering mendengar, jangan terlalu pakai perasaan. Atau sebaliknya, perempuan itu terlalu emosional untuk berpikir jernih. Itu bukan hanya kalimat, itu adalah warisan panjang dari cara dunia memisahkan logika dan perasaan dan menempatkan keduanya di ujung berseberangan. Logika disematkan pada kekuatan, perasaan dikaitkan dengan kelemahan, dan perempuan terlalu sering didorong menjauh dari pemikiran rasional, seolah kepekaan adalah musuh dari kebijaksanaan. Tapi filsafat yang jujur tahu bahwa itu keliru. Filsuf modern seperti Martha Nussbaum menjelaskan bahwa emosi bukanlah gangguan bagi moralitas. Sebaliknya, emosi adalah bentuk penilaian terhadap nilai. Saat kamu merasa marah karena diperlakukan tidak adil, itu bukan kelemahan. Itu tanda bahwa kamu tahu keadilan itu penting. Saat kamu menangis karena merasa kehilangan, itu bukan kelemahan. Itu bukti bahwa kamu tahu cinta itu bernilai. Logika dan perasaan tidak harus bersaing. Mereka bisa saling menguatkan, seperti mata kanan dan mata kiri. Tanpa keduanya, kita tidak bisa melihat kedalaman. Seorang perempuan yang berpikir, bukanlah dia yang mematikan perasaannya demi tampak kuat, tapi dia yang mampu memadukan kejernihan akal dengan kelembutan rasa. Ketika kamu mempertanyakan pilihan hidupmu, dan hatimu juga ikut berbicara, itu bukan berarti kamu lemah. Itu berarti kamu utuh. Karena filsafat yang hanya menggunakan logika bisa menjadi dingin, tapi filsafat yang menyentuh hati bisa mengubah hidup. Kita tidak harus memilih berpikir atau merasa, karena menjadi perempuan yang sadar berarti kita berani menggunakan seluruh keberadaan kita untuk melihat dunia dan menata makna. Logika tanpa empati bisa melukai, empati tanpa logika bisa menyesatkan. Tapi ketika keduanya menyatu, di sanalah muncul keputusan-keputusan hidup yang paling indah. Dan itulah kekuatan filsafat saat ia masuk ke hati perempuan. Ia tidak hanya mengasah pikiran, tapi juga memperhalus cara kita memeluk dunia. Waktu, sesuatu yang tak pernah bisa kita sentuh, tapi selalu kita kejar. Sesuatu yang diam, tapi membuat kita terus bergerak. Bagi banyak perempuan, waktu bukan hanya soal jam dan menit. Waktu seringkali menjadi penghakim diam-diam. Kamu sudah umur segini, kok belum menikah? Anakmu sudah besar, kok belum punya karier? Sudah punya karier, tapi kapan punya anak? Seolah hidup perempuan selalu terlambat, atau terlalu cepat, atau salah waktu. Kita hidup dalam perlombaan diam-diam. Bangun pagi, menyiapkan banyak hal, memenuhi ekspektasi, mengejar target. Tapi, kapan terakhir kali kamu duduk dalam diam dan bertanya, untuk siapa aku sebenarnya berlari? Filsuf Jerman, Martin Heidegger, membicarakan waktu bukan sebagai angka, tapi sebagai pengalaman eksistensial. Menurutnya, kita terlalu sering hidup dalam kesibukan, hingga lupa bahwa kita sedang menuju kematian. Dan bukan dalam arti suram, tapi justru sebagai pengingat bahwa hidup ini singkat dan karena itu bernilai. Sebagai perempuan, kamu boleh menghentikan langkahmu sesekali. Bukan karena kamu malas, tapi karena kamu ingin hidup dengan sadar. Kamu tidak harus mengejar semua hal dalam satu waktu. Tidak harus menyenangkan semua orang dalam satu hidup. Kamu hanya perlu bertanya, apa yang penting bagiku hari ini? Apa yang bisa membuatku merasa hidup meski hanya sebentar? Waktu bukan musuhmu, ia bisa jadi temanmu jika kamu berhenti melawannya dan mulai menghayatinya. Dan kadang, merenung 5 menit dalam sunyi lebih menyembuhkan daripada 100 target yang terpenuhi. Karena perempuan yang sadar akan waktunya bukan yang paling sibuk, tapi yang paling hadir di tempat, momen, dan makna yang ia pilih sendiri. Tubuh, sesuatu yang begitu dekat dengan kita, tapi sering terasa asing. Karena tubuh perempuan sejak lama lebih sering dinilai daripada dirasakan. Dari iklan, dari media sosial, dari ucapan orang lain, kita diajarkan satu pesan berulang-ulang.
Tubuhmu harus seperti ini, baru kamu berharga. Kulit harus mulus, rambut harus tertata, bentuk harus ideal. Dan semakin kamu memenuhi standar itu, semakin berhak kamu merasa cantik. Tapi benarkah nilai seorang wanita ada di sana? Di ukuran pinggang? Di jumlah pujian? Atau dalam cara orang lain melihatnya? Filsafat tubuh mengajak kita memutar arah. Seperti yang diajarkan Merleau-Ponty, tubuh bukan benda. Tubuh adalah cara kita hadir di dunia. Ia bukan sekadar kulit yang dilihat orang, tapi juga ruang batin yang kita alami sendiri. Tubuh menyimpan kenangan, rasa takut, trauma, pelukan, luka, kekuatan, dan rasa sakit yang kadang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tubuh bukanlah musuh, ia adalah sahabat, yang selama ini hanya menunggu untuk didengarkan. Saat kamu mulai berdamai dengan tubuhmu, bukan karena ia sempurna, tapi karena ia telah menemani hidupmu sejauh ini. Itulah momen filsafat bekerja. Bukan dari buku, bukan dari kutipan, tapi dari penerimaan. Dan seperti yang dikatakan oleh Judith Butler, identitas bukan sesuatu yang statis. Ia bisa berubah, bisa dibentuk. Dan kamu, perempuan yang berpikir, punya hak penuh atas siapa kamu ingin jadi. Jika dunia ingin kamu malu dengan tubuhmu, filsafat mengajakmu berkata, ini tubuhku, ini ruang hidupku, ini diriku, dan aku berhak mencintainya. Perempuan yang sadar akan tubuhnya, bukan berarti ia mengejar kecantikan tanpa henti, tapi ia hadir dalam tubuhnya sendiri dengan kelembutan, kejujuran, dan kekuatan. Karena kecantikan terbesar adalah kesadaran penuh bahwa kamu tak lagi hidup untuk dilihat, tapi untuk merasakan hidupmu sendiri. Dunia hari ini tidak kekurangan suara. Setiap hari, setiap jam, setiap detik, kita dibombardir oleh informasi, opini, berita, komentar, nasihat, tren, perbandingan, dan tuntutan. Beginilah seharusnya wanita. Kalau belum sukses di usia 30, kamu tertinggal. Kalau belum menikah, ada yang salah. Kalau tidak punya anak, kamu egois. Kalau terlalu banyak bicara, kamu terlalu keras. Kalau diam saja, kamu tidak punya pendirian. Terasa akrab? Karena suara-suara ini tidak hanya datang dari luar. Lama-lama, mereka membentuk suara kecil di dalam kepalamu, yang terus berbisik, kamu tidak cukup. Tapi filsafat mengajarkan sesuatu yang sangat sederhana, namun sangat membebaskan. Kamu boleh diam, kamu boleh berpikir, kamu boleh tidak mengikuti arah orang lain. Di tengah dunia yang sibuk menjelaskan caranya sendiri, filsafat memberi kamu ruang untuk bertanya, apa makna versiku? Filsuf Albert Camus, dalam absurditas hidup yang ia renungkan, menyadari bahwa dunia ini kadang memang tidak punya jawaban pasti. Dan justru karena itu, kita punya kebebasan luar biasa untuk mencipta makna sendiri. Kamu tidak harus menjadi yang paling hebat, atau paling cepat, atau paling kuat. Kamu hanya perlu tahu kenapa kamu bangun setiap pagi. Apa satu nilai kecil yang kamu jaga hari ini? Apa satu tindakan yang kamu lakukan bukan karena dunia menyuruh, tapi karena hatimu memilih? Membangun makna bukan tentang membuat hidup spektakuler, tapi tentang membuat hidup beresonansi. Dan jika kamu bisa duduk dalam sunyi, di tengah bisingnya dunia, lalu berkata dalam hati, aku tahu kenapa aku di sini. Itu artinya, kamu sudah menemukan filsafatmu sendiri. Perempuan yang dihormati adalah yang terus belajar, bukan karena ingin dianggap pintar, tapi karena ia ingin mengerti lebih dalam. Tapi ilmu yang sejati tidak membuatmu merasa lebih tinggi. Ia membuatmu lebih rendah hati. Kamu tahu cara mendengarkan. Kamu tidak menggurui. Kamu tidak merasa paling tahu. Dan justru karena itu, orang datang padamu. Perempuan yang berilmu tapi rendah hati akan menjadi tempat kembali bagi banyak jiwa yang lelah. Dan rasa hormat pun tumbuh bukan dari rasa takut, tapi dari kepercayaan. Hari ini, kamu telah berjalan jauh, bersama kata-kata, bersama renungan, menelusuri ruang-ruang yang jarang kamu masuki. Bukan karena kamu tidak mampu, tapi karena dunia sering tak memberimu waktu untuk bertanya. Tapi sekarang, kamu tahu, filsafat bukan hanya untuk para pemikir di ruang kelas. Filsafat juga hidup di dapurmu, di peluhmu, di senyapmu saat semua orang telah tidur. Ia hidup
Di dalam hatimu yang bertanya, apakah ini benar untukku? Ya, hidup di dalam keputusan-keputusan kecil yang kamu ambil sendiri tanpa perlu pengakuan siapa-siapa. Filsafat adalah keberanian, bukan untuk selalu tahu jawabannya, tapi untuk terus bertanya, meski dunia menyuruhmu diam. Menjadi perempuan dalam dunia ini bukan hal yang ringan. Banyak luka yang tak tampak, banyak tuntutan yang membebani. Tapi dengan filsafat, kamu tidak lagi berjalan dalam gelap. Kamu belajar membawa lentera. Kamu belajar mencipta cahaya dari dalam. Dan bukan, kamu tidak harus menjadi filsuf besar. Kamu tidak harus menulis buku tebal. Cukuplah kamu hidup dengan sadar. Cukuplah kamu tahu bahwa hidup ini singkat dan kamu berhak mengisinya dengan pilihan-pilihan yang tulus dari hatimu. Kamu berhak untuk tidak sempurna, berhak untuk mencari, berhak untuk gagal, berhak untuk berubah arah. Dan yang paling penting, kamu berhak menjadi dirimu sendiri, tanpa harus minta maaf pada siapapun. Di dunia yang sering memaksa kita menjadi versi yang disukai, filsafat membisiki lembut, jadilah versi yang kamu cintai. Terima kasih telah mendengarkan, dan lebih dari itu, terima kasih telah berani merenung. Karena di dalam setiap renungan perempuan yang jujur, terdapat kekuatan yang mampu mengubah dunia. Pelan-pelan, tapi pasti. Sampai jumpa di ruang sunyi berikutnya. Dan semoga hari ini kamu mulai melangkah